Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita tidak ada tugas ya, free. Cuma ada catatan saja. Tapi catatannya nanti dikirim saja sampai jam 12 malam. Ya, saya perpanjang waktu sampai jam 12 malam. Karena hari ini ada tiga pelajaran, ada SBD apa? Ada PJOK, ada juga bahasa Inggris. Ya, jadi hari ini untuk saya tidak ada tugas. Tugas akhirnya nanti kita lanjut besok. Jadi catatannya saja dicatat materi yang akan disampaikan hari ini. Untuk materi hari ini itu materi tambahan ya, namanya materi pengayaan. Karena untuk tema 7 itu kita sudah selesai dan kita belum masuk tema 8. Karena kita belum masuk tema 8 karena kita masih harus menyelesaikan tugas akhir tema 7 dulu, masih ada 3. Kemudian kita masih harus ulangan harian 1 dulu ya, ulangan harian 1. Nanti setelah itu kita masuk tema 8. Ya, itu. Kemudian untuk tugas IPA dan SBDP itu ya, karena bisa kita SBDP itu pentas sanitari, jadi kita harus lakukan langsung di sekolah. Kita sudah siapkan semua, insya Allah pas masuk sekolah itu langsung kita laksanakan itu. Jadi kalau kemungkinan hari Jumat kita sekolah ya hari Jumat kita langsung laksanakan itu ya, hari Jumat. Untuk IPA juga itu nggak bisa daring karena ada praktek di situ yang kita harus lakukan dan saya harus bimbing langsung. Kenapa harus bimbing langsung? Karena kita akan gunakan benda-benda yang saya harus ada di dekat kalian ya. Jadi harus ada yang kontrol supaya penggunaannya benar ya, supaya penggunaannya benar gitu. Artinya supaya semua bisa menggunakan dengan sama ya, dengan sama. Ada cara-caranya. Itu IPA. Jadi IPA dan SPDP itu kita tidak bisa daring. Tugas untuk yang ya bahasa Indonesia itu membuat kartu 5W1H itu bisa daring. Jadi insya Allah besok hari Kamis itu kita daringkan itu. Semoga hari Jumat tidak diperpanjang lagi darinya sehingga kita sudah bisa masuk tugas akhir pensi pentas sanitari. Kemudian hari Sabtunya kita masuk IPA. Okay. Hari Senin itu kita sudah masuk ulangan harian gitu ya. Jadi hari Senin kita sudah masuk ulangan harian itu. Jadwalnya insya Allah hari Minggu itu saya akan sampaikan, kecuali kalau daring lagi hari Jumat ya kita ubah lagi jadwalnya, siapa tahu daring lagi hari Jumat. Karena untuk informasi yang kemarin yang saya share itu cuma sampai besok ya, cuma sampai besok. Semoga tidak ada lagi penambahan daring sehingga kita sudah bisa masuk sekolah seperti biasa, karena daring itu tidak enak ya. Saya selalu sampaikan sejak 2 tahun yang lalu itu daring itu tidak efektif. Bagaimanapun bentuknya daring tidak akan efektif, apalagi kalau guru-guru kalian itu cuma kirim tugas saja kemudian dikerja, setelah itu difoto kemudian dikirim lagi ke gurunya. Itu tidak efektif. Itu bukan daring namanya, tapi PR, pekerjaan rumah. Yang kerja juga tidak sepenuhnya kalian itu mesti dibantu ya. Jadi buat saya tidak efektif ya. Nailah sandar-sandar gitu. Jadi untuk hari ini karena kita belum masuk tema 8, hari ini saya karena kan waktu kita hari ini cuma sedikit, cuma 30 menit ya, karena hari ini ada 3 mata pelajaran. Saya itu cuma 35 menit sebenarnya. Makanya saya cuma mau kasih materi pengayaan. Materi pengayaan itu adalah materi tambahan yang tidak ada di kelas 5. Adanya di kelas berapa? Kalau materi pengayaan itu sebenarnya materi tambahan yang harusnya belum kamu dapat tapi kalian harus dapatkan. Tidak, ini beda. Kalau pengayaannya ini adalah harusnya kalian sudah pahami tapi masih banyak yang belum dipahami. Makanya saya jadikan pengayaan gitu. Pengayaan itu sebenarnya adalah materi yang artinya belum harusnya kamu dapat. Kamu diberikan pengayaan, artinya diberikan materi itu sebagai tambahan untuk kalian, padahal belum kamu dapat. Tapi kalau pengayaan saya ini agak beda. Agak bedanya itu adalah materi ini harusnya kamu sudah dapat, harusnya kamu sudah dapatkan, sudah pahami, sudah mahir malah. Tapi masih banyak yang belum bisa. Makanya buat kalian itu ya masih pengayaan seperti itu, gitu ya. Materinya itu sebenarnya adalah materi kelas 4 ya, materi kelas 4, tapi sebenarnya sudah dibahas juga di kelas 5. Apa itu? Materi matematika itu yang penjumlahan bersusun. Itu dasar sekali ya, dasar sekali. Kenapa dasar sekali? Karena itu dipelajari di kelas 4, tapi dasarnya itu dipelajari juga di kelas 3. Tapi yang saya herankan itu masih banyak dari kalian itu belum paham dengan materi penjumlahan bersusun itu. Konsep dasarnya belum dapat ya. Jadi mungkin ada yang bisa menjumlahkan, tapi konsep dasar itu belum dipahami gitu. Jadi saya sering ini ajarkan bukan cuma di kelas 5, bahkan yang anak les juga yang kelas 6 itu juga saya sering ajarkan. Karena dia harusnya sudah pahami tapi masih banyak yang belum paham. Makanya tidak apa-apa, tidak ada masalah, kita ulang ya, kita ulang supaya bisa diketahui materinya. Karena bagaimana caranya kalian bisa belajar yang lebih tinggi di matematika di kelas 5, di kelas 6 kalau dasar saja belum bisa terlalu dipahami gitu ya. Jadi saya mau kasih konsep dasarnya gitu. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Silakan disiapkan catatannya, boleh dicatat ya. Yang penting-penting, tapi ingat diperhatikan ya, diperhatikan cara kerjanya. Jadi saya akan share ya, saya akan share materinya. Minta tolong diperhatikan dengan baik cara-caranya dan konsepnya. Konsepnya itu adalah kenapa bisa begini.
Jadi mungkin selama ini itu kalian tahu bahwa penjumlahan bersusun itu ambil satu, simpan satu, itu tapi kalian belum tahu kenapa bisa seperti itu. Nah, itu yang saya mau sampaikan konsepnya ya. Jadi silakan saya mulai. Ini videonya tidak panjang ya. Videonya tidak panjang karena saya sudah bikin videonya sudah lama. Jadi sering juga saya kasih sama anak. Jadi ini sering saya ajarkan di manapun, entah di sekolah, di tempat bimbel juga saya sering ajarkan. Karena ini dasar sekali ya. Silakan dilihat. Oke, tunggu ya, tunggu. Jadi siap-siap saja, saya buka dulu ya, supaya saya bisa share. Karena kalau saya tidak buka itu saya tidak bisa share. Jadi saya buka dulu. Oke, kemudian saya share. Oke, ini. Oke, sudah bisa dilihat apa yang dilihat di layar? Kemungkinan kalian akan melihat layar YouTube, ya. Sudah lihat semua? Halo? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, silakan dilihat ya, silakan dilihat materinya. Diperhatikan dengan baik ya, diperhatikan. Silakan. Oke, kedengaran suaranya? Tidak terlalu, Pak. Tidak terlalu, Pak. Tidak terlalu, Pak. Tunggu. Tidak terlalu, Pak. Tidak terlalu, Pak. Tunggu, ini. Kedengaran tak?
500 kali 500, 60 tambah satuan. Ini 500 tambah 60 tambah 8, hasilnya berapa? 160 tambah 8. Jadi maksudnya kalau kita bersusun cari. Oke, jadi itu ya, itu materi yang harusnya anak-anakku sekalian itu sudah paham ya, itu sudah paham. Tapi kenapa saya bilang bahwa masih banyak yang belum paham, karena saya sudah tes ya. Saya sudah tes di kelas gitu ya. Saya sudah tes di kelas itu masih banyak yang belum bisa menjumlah secara bersusun, ataupun lebih parah lagi mengurang secara bersusun. Karena menjumlah itu lebih gampang daripada mengurang gitu. Itu yang anak-anakku sekalian perlu pahami. Karena kenapa? Kasihan ya, bukan kasihan bagaimana. Kalau misalnya kalian sudah kelas 5, kemudian hal sekecil itu, bukan hal sekecil, hal dasar itu belum kalian pahami, itu susah. Kenapa susah? Itu baru ratusan loh, Bagaimana kalau sudah ribuan, sudah puluhan ribu? Bahkan ini kalau orang tua dengar juga tidak ada masalah. Bahkan setelah saya tes itu di semester 1, semester 2, masih banyak yang belum tahu itu lambang bilangan. Yang mana puluhan, yang mana satuan, yang mana ratusan, yang mana ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, 1 juta tidak tahu. Padahal khusus untuk kelas 5 itu sudah harus tahu. Kelas 4 itu sudah harus tahu di mana posisi ribuannya, di mana posisi puluhan ribunya gitu. Jadi saya sering sampaikan bahwa kenapa kita tidak terlalu menggaskan atau mempercepat di matematika, itu karena kenapa? Kita agak sulit karena dasarnya yang kurang. Dalam arti kata, sebelum kita masuk di materi-materi yang lebih tinggi itu, kita harus tahu dasar dulu, itu masalahnya. Jadi kita harus tahu dasar dulu. Jadi kalau dasar yang kurang bagus, itu akan susah juga ke depannya. Karena matematika itu runtut bertingkat. Ceritanya runtut bertingkat itu dari kelas rendah sampai kelas tinggi itu urutan materinya itu berurut. Jadi di kurikulum matematika itu misalnya di kelas 4 memberikan materi yang kelas 3 itu sudah harus mahir. Masuk di kelas 4 dasar materinya dari kelas 3 gitu. Jadi naik di kelas 5 dasar materi di kelas 4 juga itu harus kuat supaya naik di kelas 5. Naik di kelas 6 dasar materi di kelas 5 itu sudah harus kuat. Tapi kalau misalnya dasar dari yang paling bawah tidak bisa, susah juga karena materinya semakin ke atas itu semakin berat. Jadi sekarang sebelum terlalu terlambat, ini sudah terlambat ya. Tapi sebelum terlalu terlambat, cobalah belajar kembali ya. Dikurangi dulu main game, karena saya tahu main game itu enak. Saya pahami main game itu enak, bahkan enak sekali. Bahkan kalau kita main game itu biasanya lupa bahwa kita ini siswa. Lupa itu, apalagi kalau sudah main HP, main sosmed, main TikTok dan lain sebagainya. Biasanya kita lupa. Jadi jangan disamakan dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa main game, main TikTok itu dia bisa kontrol. Karena kenapa? Setelah main game itu dia jadikan sebagai alat untuk supaya tidak terlalu pusing, stres di pekerjaannya. Itu kalau kita siswa itu tidak bisa. Karena kenapa? Kalau dikatakan siswa harus serius, ya harus serius. Karena kenapa? Siswa itu menentukan bahwa bagaimana dia ke depannya. Kalau orang dewasa tidak, dia sudah jelas. Jadi kemudian kalau orang dewasa juga biasanya itu akan lebih bisa mengontrol. Gitu. Kalau anak-anak siswa seperti kalian ini, dijaga. Saya tidak bilang jangan pegang HP, tidak seperti itu. Karena kalau dikatakan jangan pegang HP, tidak bisa juga, karena di lingkungan kita semua pegang HP. Cuma yang saya sampaikan adalah dibatasi. Kalau misalnya dalam satu hari itu ada kita punya waktu 24 jam, 5 jam, 7 jam istirahat, ya paling sekitar 12 jam sampai 15 jam itu untuk beraktivitas, ya paling tidak main HP itu 2 jam lah. 2 jam, jadi 1 jam. Misalnya pada saat waktu renggang, jadi 1 jamnya waktu renggang. Yang lainnya itu apa? Bermain, belajar yang paling penting. Ya, itu. Jadi saya minta maaf ya. Jadi saya itu tidak terlalu harus begini tidak, karena kalian pasti sudah tahu bahwa yang hal seperti ini itu kurang bagus. Makanya saya sampaikan bahwa silakan lengkap materi ada, sisa kalian yang pelajari. Kecuali kalau materinya tidak ada, penyampaiannya tidak ada, itu ribet. Mungkin bisa kamu salahkan, tidak pernah diajar begini, tidak pernah di mana mau belajar, di sini tidak ada cerita seperti itu. Karena kenapa? Materi lengkap, fasilitas ada. Materi yang saya kirimkan tadi itu materi ada di YouTube saya. Jadi kalau misalnya mau melihat kembali itu bebas. Makanya kenapa setiap materi-materi itu saya simpan di YouTube, bukan untuk saya, tapi untuk siswa-siswa yang pernah saya ajar. Dimanapun, kapanpun mau melihat kembali itu bisa. Fasilitas semua ada, HP ada, kuota internet ada dari orang tua. Dimanfaatkan untuk itu. Jangan dimanfaatkan untuk mabar, main game bareng dan lain sebagainya, untuk bareng dan lain sebagainya, main TikTok bareng. Ya, gitu ya. Jadi dikurangi, ada fasilitas, gunakan. Saya buka link seluas-luasnya. Silakan dibuka YouTube itu, dilihat ya. Jadi jangan bilang juga, wah ini Paris sengaja promo YouTube. Tidak, YouTube saya tidak menghasilkan uang. Tidak, sama sekali tidak menghasilkan uang. Justru habis kuota saya. Ya. Tapi itu berfungsi untuk kalian, untuk siswa-siswa yang pernah saya ajar, untuk melihat kembali materinya, mempelajari kembali materinya. Jadi saya itu sering berpikir, kalau saya melihat YouTube kembali, saya sering berpikir ditonton sama misalnya 23 orang,
Berarti kalau saya berpikir saya bikin YouTube ini dari 30 siswa cuma 23 orang yang menonton. Tidak jauh itu kalau dibilang nih, dalam satu siswa misalnya nonton kan 5 kali, 4 kali, padahal yang begini kan diulang-ulang. Kalau kalian ulang-ulang itu pasti akan tahu. Kecuali kalau tidak memperhatikan dan masa bodoh, itu susah memang. Makanya dari sekarang. Kalau masalah nilai, kalau saya selalu sampaikan di kelas, masalah nilai itu nomor 13 buat saya. Nilai itu nomor 13 itu bisa dibikin, nilai itu cuma di atas kertas. Yang penting itu adalah apa yang kamu dapatkan dan apa yang kamu peroleh, itu saja yang kalian tahu. Meskipun kalau nilai itu dia kok bayangkan bisa naik kelas terus, bisa tinggi nilai terus, padahal penjualan bersusun tidak tahu, pengeluaran bersusun tidak tahu. Itu kan artinya bahwa nilai bisa dibuat. Gitu. Masalah sampaikan nilai bisa dibuat, tidak usah pikir ke masalah nilai, yang jelas tahu dulu. Gitu. Sama juga dengan orang tua. Kalau ada orang tua yang dengar itu bagus lagi. Jadi jangan terlalu mengejar masalah nilai. Yang jelas bisa dipahami dulu materinya, bisa ditahu dulu materinya, itu yang paling penting. Kemudian masalahnya itu persoalan nomor 13 di belakang itu. Ya, yang perlu saya sampaikan, silakan dicatat-catat apa yang kalian bisa pahami di situ, ya, apa yang bisa dipahami dicatat-catat, kemudian dikirim dalam bentuk video ya, jangan lagi salah. Jadi dikirim dalam bentuk video, bukan dalam bentuk foto. Jadi kalian catat ya. Ini saya mau sampaikan lagi karena sudah dijelaskan di daring, masih banyak juga yang belum tahu. Padahal ini aktif semua, ini speaker saya jelas aktif mendengar ya. Jadi silakan dicatat yang penting, kemudian dijelaskan. Direkam seperti saya, video direkam, dijelaskan dari mana dapat ini, dari mana dapat ini, dari mana dapat ini. Ya, dijelaskan kembali ya, direkam. Tidak usah terlalu panjang, ya, direkam, bukan dalam bentuk foto tapi direkam. Apanya yang direkam, Pak? Penjelasannya, tapi bukan penjelasan saya yang direkam, tapi penjelasan saya. Jadi kalian sendiri yang menjelaskan materi yang tadi direkam kemudian kirim ke saya. Waktunya sampai jam 12 malam. Jadi panjang. Jadi jam 12, bukan jam 12 siang ya, jam 12 malam. Karena kenapa saya perpanjang waktunya? Karena ada 2 mata pelajaran juga yang mungkin akan kasih daring.